Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya, saya Devanu Alif Ramadan. Nah, di sini saya akan praktikum tentang modul share hosting. Di sini ada 3 soal ya yang harus kita kerjakan atau 3 praktikum. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya pakai Linux menggunakan 2 adapter ya. Seperti yang kemarin ini kan lanjutan praktikum yang kemarin ya. Ini NAT untuk menyambung ke internet, host only untuk nyambung ke PC asli ya. Kita oke, kemudian kita lihat IP saya. Nah, ini IP saya ENP0S5 ini saya ini di HCP kan akan mendapatkan IP publik, kemudian NPN0S8 itu 11.1 ya untuk menyambung ke ini PC asli ya 11.2, kemudian 11.1 ini pakai double gateway nya, kemudian DNS nya ini IP nya si Linux ya. Nah, kalau sudah kita coba langsung aja ping Google. Saya kalau sudah bisa ping Google, nah langsung aja kita ke praktikumnya ya. Nah, di sini yang pertama atur web hosting untuk dipergunakan 3 user, berarti web hostingnya ini bisa dimasuki 3 user dengan nama domain user1.com dan user2.net dan 3 user 3.com ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke webminnya. Pertama kita buat user dulu ya untuk dipergunakan si webminnya. Saya sudah masuk ke admin. Di sini webmin user, langsung aja kita buat create a new privilege. Ini masih ada admin ya. Kita kasih user dev1 dev passwordnya ini available, kita select all, berarti kita ngasih hak akses seluruh apa ya yang ada di webmin. Kalau sudah kita ke privilege lagi, kita dev2 lagi, di sini kita kasih dev, ini kita available webmin, kita select all ya, kita create lagi, kemudian kita create private lagi user, kemudian ini dev3 ya, dev3 ini kita kasih dev, ini kita select all dan kita create ya. Nah, di sini kita sudah membuat 3 user. Nah, di sini kita juga disuruh membuat domain ya dari setiap usernya. Nah, langsung aja masuk ke server. Nah, sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini di sini Linuxnya sudah saya install EHCP karena EHCP itu satu paket dengan Apache, dengan Bein dan juga MySQL 3 ini. Nah, di sini saya tambahkan phpMyAdmin. Apa itu phpMyAdmin? Nah, phpMyAdmin itu miliknya MySQL. Jadi saya bisa mengakses MySQL itu di web ya atau browser. Tapi kalau kalian tidak punya PHP, kalian bisa lewat Linux ya, bisa. Tapi di sini soalnya lewat domain, jadi saya pakai PHP. Nah, kemudian saya nggak menunjukkan phpMyAdminnya penginstalannya karena cukup lama ya. Nah, di sini kita sudah membuat user, kita masuk ke Bein DNS, berarti kita setting konfigurasi domain name, kemudian kita kasih dev1.com di sini, ini dev1.com, di sini root dev1.com, di sini IP kita kasih address name dev1.com, ini addressnya, ini alamat domain, kemudian ini IP-nya ya. Dan kita kasih subdomain lagi www.dev1.com /1, ini subdomain ya www ya. Dan kita return kalau sudah. Kita create master zone lagi, kita buat yang dev2, IP nya sama ya, IP nya si Linux ya 11.1. kita create, kemudian kita ke address, kita ke ini dev2.net addressnya, kita masuk ke www.dev2.net. Kalau sudah kita return,
kita buat lagi untuk yang dev3.com, root dev3.com. Di sini kita kasih user 11.1. Kita ke address ya, kita buat yang seperti tadi, dev3.com. Ini alamat IP-nya, ini alamat domainnya. Kalau sudah membuat ini, kita buat yang 192 IND ARPA-nya ya. Kita ke create master zone, kita kasih 192. Ini IP pertama kita 192 dev1.com aja. Emailnya ini kita create seperti kita yang konfigurasi di bin yang lokal itu loh, yang 192 IND ARPA. Kemudian kita kasih dev1.com, addressnya ini 11.1. Kita masukkan semua ya, alamat domain dan alamat IP nya di IND ARPA ini, www.dev1.com 11.1. Ini sudah masuk namanya. Sudah semua ya, hostname-nya dan juga alamat IP-nya. Kita return to zone list, kemudian kita apply configuration-nya. Nah, kita sekarang coba masuk ke dev1.com lewat domain ya. Ini soalnya ini lewat domain 1.com. Di sini kita coba masuk dev1 usernya ini kita kasih dev, kita coba sync in. Di sini kita coba lagi dev2.net, ini 10.000. Kemudian kita login. Nah, kita coba langsung dev3.com 10.000. Beda-beda domain ya untuk masuk ke setiap usernya. Ini masuk dev1, ini juga masuk dev2, ini bentar, ini masuk juga ya dev3. Nah, kita lanjut praktikum yang ini, buat website sederhana ya untuk setiap domain dan buat user 123. Nah, sebelum membuat web server, saya akan membuat direktorinya dulu yang index HTML ya. Kita buat user. Create a new user. Ini sesuai yang ini ya, user 1, user 2 ini saya ganti dev1. Directory kita kasih ini, kita kasih directory bin base, kemudian ini pre encrypt dev, ini home dev bener, bin base bener, dev bener. Kita create, kita buat lagi yang lainnya ya. Yang terakhir user dev3. Nah, kalau sudah seperti ini, usahakan ya harus bisa setiap
PC sama itunya bisa NS lookup ya, NS bisa ya, seperti 1 IP-nya si Linux. Ini juga NS lookup. Ini untuk masuk ke web servernya nanti harus bisa DNS lookup terlebih dahulu. Nah, kalau sudah NS lookup berarti DNS-nya sudah bisa atau berhasil. Nah, kalau sudah ini user atau direktorinya sudah saya buat sekarang, pengatur ini ya, web server ya, web server. Sini kita buat portnya biasa 80, dokumen root, server name, kita create, kita buat lagi 80 dev2.net. ini 80 dev3, ini dev3.com. Nah, kalau sudah seperti ini www nya ini alias ya, atau buat yang directory index HTML nya itu loh. Kemudian kita masuk ke virtualnya, kita ini benar, kita masuk ke networking address, kita kasih alias ini subdomainnya www.dev1.com. Bener nggak ini? Kita kasih semua ya, www.dev. Nah, kalau sudah kita buat tampilan sederhana saja ya, kita masuk ke cd. Kita buat tampilan yang sederhana. Nah, kalau sudah semua kita save. Nah, kalau sudah di save kita langsung uji coba ya, buka Chrome. Sudah ya, beda-beda ya tampilannya ya, user 1, user 2. Nah, berarti kita sudah menjawab yang soal kedua. Sekarang soal yang ketiga ya. Soal ketiga yaitu buat website. Soal yang ini loh, setting database yang dipergunakan untuk masing-masing domain, dimana user A tidak bisa melihat dan mengakses database dari user B. Nah, di sini ada nanti aja lah, ini kita setting terlebih dahulu MySQL nya, nanti saya jelaskan untuk tampilan database nya ya. MySQL kita buat dulu aja.
Ini biarkan ya, cuma setting yang ini aja, ini biarkan default. Kalau sudah membuat user MySQL, ini kan user MySQL, dan kita kembali, sekarang kita buat database untuk setiap usernya ya. Create a new database, ini kita kasih nama database dev1. Ini database dev2, ini biarkan default aja. Nah, kalau sudah kita ke database permission, nah di sini kita akan mengatur ya, database 1 hanya untuk user 1 dan diberi permission untuk select table. Semua updatable data ini hanya digunakan untuk user 1 ya, di database 1 untuk user 1. Kita create, kita buat lagi yang database 2. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita kembali. Nah, saya jelaskan, ini kan sudah mengatur database dari MySQL. Nah, di sini ada dua pembuktian, bisa ke Linux, bisa ke web ya. Ini tapi untuk masing-masing domain, berarti saya masuk ke web aja. Ini tapi harus menginstal PHP MyAdmin terlebih dahulu ya. Bagi kalian yang belum install PHP MyAdmin, bisa lewat Linux ya, nanti saya tunjukkan. Ini dev1.com PHP MyAdmin, saya sudah install PHP MyAdmin. Di sini dev1. Sebentar, passwordnya tadi sudah belum? Oh, passwordnya enggak ke save, maaf. Dev, ini save. Maaf tadi enggak ke save passwordnya. Sudah ya, kalau donceng ini berarti sudah di save. Kita lanjut aja dev1. Ini masuk ke domainnya dev1 ya. Nah, bisa masuk. Nah, di sini cuma kelihatan database dev1 aja ya, di domain dan user dev1. Kemudian kita ke dev2.net. Di sini hanya kelihatan database dev2, kemudian ke domain 3. Nah, juga bisa ya. Nah, ini pembuktian lewat web ya, atau lewat PHP MySQL. Bisa juga yang belum install PHP, bisa lewat sini MySQL, kemudian min u, kita masuk ke user dev1, kemudian min p. Nah, kita kasih password. Nah, kita kasih tunjuk show databases. Nah, hanya database dev1 ya yang ada di user dev1. Kemudian kita ke dev2. Nah, cuma ada database dev2 ya di user dev2, sekarang dev3. Nah, ada database dev3 saja di user 3. Padahal di sini kita kalau masuk root,
Kalau kita masuk root di sini kelihatan ya semua database-nya ya. Kalau kita masuk ke database 1 ada, 2 ada. Kalau kita lihat usernya juga kelihatan semua. Nah, kelihatan ya itu user dev 1, dev 2 dan dev 3. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya jawab di soal praktikum ini. Ya, tiga-tiganya sudah saya jawab. Tampilan beda, database sudah, ini juga sudah. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.